Oke. Battery low. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmati iman wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Anim amma ba'du. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Malam ini alhamdulillah atas kemudahan dan berkah dari Allah kita semua berjumpa walaupun lewat online. Insya Allah kita semua malam ini akan belajar. Dan saya juga sedang belajar tentang peraturan Kerajaan Saudi terbaru yang kemarin Haji 2025 ternyata banyak sekali perubahan yang insya Allah saya coba rangkum dengan berbagai rekapan regulasi terbaru dari Indonesia maupun dari Saudi. Jadi insya Allah izinkan saya untuk memaparkan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan sudah termasuk sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu, semisal ada yang belum paham, silahkan dicatat dahulu. Nanti pertanyaan dikumpulkan di sesi terakhir setelah penjelasan. Begitu ya? Ya, sebelum saya mulai, em, izinkan saya untuk play beberapa clue dari proses Haji Dahili yang kemarin saya rekam di pelataran Masjid Nabawi. Izinkan saya untuk play dulu, nanti Bapak Ibu bisa simak karena ini sudah sebenarnya sudah mencakup eh, 1 jam yang saya akan jelaskan sudah mencakup dalam penjelasan di sekitar kurang lebih 10 menit ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Udah, siap. Eh, Kamu klik ya. hmm. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu dengan saya lagi Rina Damayanti dari Akademi Haji Indonesia. Kali ini saya di pelataran Masjid Nabawi 13 Mei 2025. Sore ini saya akan menjelaskan tentang prosedur teknis pendaftaran Haji Dahili. Bagaimana travel mengelola dengan baik, dengan aman, dengan nyaman bagi jamaahnya untuk memberangkatkan haji dahili, di mana kita ketahui bahwa haji dahili adalah salah satu haji non prosedural. Artinya memang kita harus menggunakan teknis yang ganda atau teknis secara bertahap untuk menyelenggarakan haji, dan tentu saja di luar perizinan, yaitu karena seperti kita ketahui bahwa landasan utama mengerjakan haji dahili ini tidak dilindungi oleh Kemenak, maka kita menggunakan prosedur yang tidak mengkaitkan atau menggunakan PPIU, yaitu penyelenggara izin umrah, atau menggunakan PIHK, penyelenggara izin haji khusus. Jadi kita tidak menggunakan legalitas ini, tetapi kita menggunakan skema dari pembelian paket haji dari izin mukimin. Oleh karena itu, kita melakukannya dengan legalitas visa amil, di mana visa amil yang digunakan adalah visa amil mukimin yang dilengkapi dengan igoma atau KTP Saudi, dan bukan visa amil muakot, karena seperti yang kita ketahui di tahun 2025 visa amil muakot memang dilarang oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lalu dia sudah berangkat ke Makkah dan mendapatkan igoma, tetapi igoma tersebut belum berhasil untuk masuk ke aplikasi untuk pembelian paket masa air, karena seperti yang kita ketahui untuk verifikasi pembelian masa air ini juga tidak mudah, karena harus mencoba beberapa kali OTP, bisa 3 kali sudah berhasil atau bahkan 7 kali juga belum berhasil, karena memang di sini terkendala kita harus koordinasi dengan tim handling yang ada di Saudi. Nah,
apabila jamaah itu sudah berhasil mendapatkan iqamah secara resmi tetapi belum mendapatkan paket masa R atau tasrih haji, maka dia tetap bisa berangkat ke Saudi ketika musim haji, yaitu dengan cara berangkat menggunakan legalitas iqamah, dan iqamah ini legal untuk masuk Saudi. Lalu opsi yang selanjutnya adalah dia jamaah tersebut mendaftarkan di last minute tetapi hanya berhasil mendapatkan visa amil saja, dan visa amil saja ini tetap bisa masuk ke Saudi secara legal. Dan untuk proses iqamahnya serta pembelian nusuk dia akan dilakukan di Saudi, tetapi hal ini adalah sangat riskan dan hanya bisa dikerjakan oleh travel-travel berpengalaman. Jadi Bapak Ibu apabila ingin mendaftarkan untuk paket haji dahili, mohon difilter yang pertama bagaimana track record company profile tersebut, berapa banyak, berapa sering dia memberangkatkan haji dahili. Lalu yang kedua adalah pilihlah agent atau marketing tempat Bapak Ibu mendaftar adalah agent yang memang kompetensi dalam menjelaskan produk knowledge secara rinci serta mengetahui legalitas seluruh dokumentasi, seluruh administrasi proses dahili, sehingga Bapak Ibu ketika membeli atau transaksi untuk DP paket haji tidak merasakan insecure terhadap paket yang dipilihnya. Lalu yang ketiga, pilihlah agent yang secara legal memang bergabung di dalam travel tersebut, dan travel tersebut mempunyai review yang terbaik dan senior dalam mengerjakan paket haji dahili. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa haji dahili merupakan haji non prosedural yang banyak sekali masalah-masalah di lapangan dan butuh risk management yang tinggi, dan butuh sekali kru di lapangan yang bekerja dengan memaksimalkan kompetensi mereka. Nah, untuk haji dahili yang memang sudah memegang tasrih haji dari Indonesia, atau haji dahili yang hanya memegang iqamah dari Indonesia, atau haji dahili yang hanya berbekal hanya bisa amil saja, sebenarnya mempunyai perlakuan berbeda di sepanjang perjalanan, begitu juga dalam keberangkatan. Jadi dalam keberangkatan itu travel harus memilih maskapai mana yang secure untuk mengangkut mereka. Apakah pilihannya adalah premium maskapai atau LCC atau low cost carrier maskapai, dan begitu juga pilihan hotelnya, sehingga ketika ada integrasi di dalam hotel atau integrasi di area masjid, pihak travel bisa mengamankan jamaah dengan nyaman. Nah, apa-apa saja legalitas yang dibawa dari Indonesia untuk pergi re-entry kembali ke Saudi, yaitu ada boarding pass, lalu ada tiket kepulangan, lalu ada MDAK jika memang kita transit di Kuala Lumpur, lalu ada tasrih haji, lalu ada iqamah, lalu ada visa amil, lalu ada edukasi. Yang terpenting adalah edukasi jamaah itu sendiri ketika berangkat, bahwa dia berangkat memang tidak untuk berhaji, tidak untuk umroh, tetapi memang untuk benar-benar bekerja. Nah, inilah yang sulit di lapangan ketika jamaah tersebut tidak mampu menjelaskan dia bepergian untuk apa, dan ketika terjadi miskomunikasi antara agent yang bertugas di lapangan dan dalam dia berjualan menawarkan produknya, serta miskomunikasi dengan apa yang ingin travel sampaikan kepada jamaah tersebut ketika pelaksanaan pemberangkatan, gitu ya. Jadi untuk syarat-syarat yang lain, ketika dia tiba di Saudi harus apa, ketika dia mau masuk Mekah harus apa, dia mau masuk Mina harus apa, maka saksikan vlog saya yang berikutnya. Assalamualaikum dari Pelataran Masjid Nabawi, 13 Mei 2025. Rina Damayanti dari Akademi Haji Indonesia melaporkan. Labaik kamu baik, labaik kamu hajan. Ya, ya. Ini adalah secara garis besar sebenarnya untuk presentasi saya yang insya Allah berdurasi 1 jam untuk menerangkan rangkumannya seperti ini, dan saya akan menunjukkan tingkat keamanan, kenyamanan, dan eh, etos kerja para petugas haji
per 2025 kemarin yang memang secara total dirubah manajemen, terutama untuk bagian SDM yang bertugas di lapangan. Memang khusus untuk haji paket nusuk ini pemerintah Saudi Arabia membuat petugasnya lebih terlatih dan skill dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kru kami kemarin yang bertugas serta salah satu jamaah kami yang kemarin qadarullah memang masuk klinik karena hampir pingsan dan akhirnya setelah sembuh dimasuk berita viral di media pemerintah Saudi. Nah, ini kita akan lihat tingkat keamanan dan kenyamanan saat haji paket nusuk 2025. Untuk tahun ini mungkin kalau digambarkan secara umum pelayanan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi itu jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Semuanya lebih cepat dan juga penanganan medisnya. Dan yang Ya, fasilitas berbicara tadi adalah salah satu manajer kami. Hanya saja pengalaman untuk yang ketiga kali ini. Dan ini adalah salah satu jamaah kami yang diwawancarai oleh media Saudi Arabia. Karena semuanya serba higienis, serba bersih semuanya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menikmati dan merasakan pelayanan yang luar biasa dari syarikat-syarikat yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia sendiri. Program-program yang disediakan oleh pemerintahnya itu sangat membantu sekali untuk kita berangkat haji. Jadi kita di stasiun kereta itu mengantri panjang. Nah, ibu ini terdesak, ya, terdesak, oksigen kurang, lalu mata berkunang-kunang, bercucuran air keringat, ya Bu, seperti mau pingsan. Akhirnya ada yang melapor, ini ibu sakit. Akhirnya di blok D itu dibuka sama petugas, diambil, lalu didorong ke klinik yang ada di stasiun. Ibu tuh langsung ditangani, ditidurkan, terus dikompres, dikasih air minum. Beberapa lama kemudian, alhamdulillah ibu itu segar kembali. Saya terdesak-desak, lalu berkunang-kunang, mengeluarkan keringat, berkunang-kunang itu terus saya nggak tahu. Penanganan kesehatan katanya normal. Saya minum minuman saya sendiri itu. Katanya dokter kecapean gitu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, semua prosesnya cepat ya. Kita nggak terlalu banyak mengantri, tapi ditangani dengan cepat. Alhamdulillah. Ya, ini adalah salah satu testimonial yang memang nyata dibuat oleh salah satu media yang ada di Saudi ketika prosesi hajian sudah selesai dan yang di dalamnya adalah salah satu manajer kami, lalu ada tour leader kami dan serta 2 jamaah yang memang mereka sempat mendapat pertolongan di klinik kesehatan terdekat. Dan seperti yang kita ketahui untuk paket haji nusuk ini memang otomatis mendapat perlindungan cover asuransi perjalanan serta asuransi kesehatan dari pemerintah Saudi melewati rumah sakit pemerintah yang ada di sana. Dan kita melihat penanganan tersebut sangat profesional dibanding dengan apa yang terjadi di lapangan dengan jamaah haji reguler maupun dengan jamaah haji plus. Jadi memang sangat berbanding terbalik dan itu salah satu dari fasilitas yang diberikan atau privilege yang diberikan oleh pemerintah Saudi khusus untuk pemegang IGOMA atau KTP Saudi dan yang juga mengambil paket haji nusuk atau paket haji domestik dari mereka. Dan salah satu perubahan terbesar Kerajaan Saudi ketika prosesi hajian di 2025 adalah campaign tentang nusuk. Sebenarnya nusuk itu apa? Oke, mari kita lihat kampanye nusuk di salah satu video berikut. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان
يا ربي يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأيام عليك أزكى السلام يا حبيبي. Ya, ya. Jadi yang terkenal sekarang setelah aturan pemerintah Saudi berubah di 2025 adalah salah satu yang paling viral adalah tiada haji tanpa permit haji atau tiada haji tanpa tasreh haji atau sekarang lebih trendingnya tiada haji tanpa nusuk. Nah, apa itu nusuk? Nanti akan saya jelaskan. Dan ini adalah salah satu penampakan maktab paket nusuk atau paket haji domestik. وفي محاسن الأخلاق والقرآن. Ada kursi pijatnya, lalu minuman kaleng, dan berbagai macam susu, jus, snack, burger, kebab selama 24 jam. Kafe 24 jam, makanan, berbagai menu internasional. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته Toilet yang bersih, semuanya bersih, rapi. الجنان بحبه Bahkan untuk setiap jamaah sudah mendapati nomor kasur dan nomor kamarnya sebelum dia sampai Maktab Mina. Nah, baik, kita akan mulai untuk presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu tentang nusuk paket pada haji domestik. Apa itu haji nusuk? Nah, saya jelaskan begini ya Bapak Ibu. Apa itu nusuk? Nusuk itu adalah platform seperti halnya Traveloka atau tiket.com, seperti halnya saya analogikan ketika saat ada ojek offline atau ojek masa lalu ya, masa lama yang dimana di setiap pangkalan kita akan menemukan abang-abang Gojek yang masih lama ataupun taksi, saya katakan mungkin seperti Bluebird yang waktu itu masih menggunakan nomor telepon untuk pesan, tetapi beberapa tahun lalu pemasaran untuk transportasi sudah berubah menuju aplikasi online. Waktu itu ada aplikasi Gojek dan Grab yang pertama kali ketika launching banyak sekali pro dan kontra, apakah mendukung ataukah kontra. Maka seiring dengan perjalanan waktu akhirnya pemerintah mendukung aplikasi tersebut, di mana akhirnya masyarakat dengan mudah mendapatkan transportasi secara online hanya dengan ponselnya saja, tidak harus ke ujung jalan dan tidak harus telepon. Nah, begitu juga dengan adanya nusuk atau bisa dikatakan Travelokanya Saudi, dikatakan juga platform tiket.com seperti Indonesia, maka mulai 2025 pemerintah Saudi mensahkan secara resmi bahwa untuk jamaah di internasional, siapa yang akan ingin merencanakan umroh maupun merencanakan haji, maka mereka langsung bisa masuk ke aplikasi online. Mereka bisa memilih maskapai, mereka bisa memilih hotel, bahkan mereka bisa isut untuk tasreh raudhoh maupun tasreh hajinya dan berikut juga untuk processing visanya. Namun ternyata aplikasi
Traveloka ala Saudi ini di Indonesia masih belum bisa disahkan karena kemungkinan masih ada peraturan bilateral atau ketetapan antara dua negara yang masih belum bisa dealing sehingga calon jamaah haji yang ingin umroh maupun ingin haji memang masih harus meminta bantuan kepada travel agent terdekat. Nah, begitu juga dengan proses haji, calon jamaah masih harus meminta bantuan travel untuk melakukan pemesanan paket hajinya atau pemesanan paket umrohnya. Namun sebenarnya ada beberapa negara yang bisa langsung isut, tetapi tidak demikian dengan Indonesia. Ada negara terdekatnya, ada di Timor Leste, ada di Australia, ada di South Korea, dan berbagai macam negara lainnya. Nah, lalu bagaimana masyarakat bisa berhaji dengan menggunakan platform langsung dari Saudi Arabia? Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama adalah apa jenis haji di nusuk itu yang mana di sini terbagi dua. Yang pertama adalah kuota internasional, di mana tadi saya jelaskan bahwa negara Indonesia belum bisa masuk di kuota ini karena memang masih belum terintegrasi dengan negara Indonesia. Di negara-negara mana saja nanti saya akan sebutkan. Sedangkan yang jenis lain adalah kuota domestik, di mana warga negara Indonesia masih bisa mengambil kuota paket nusuk ini dengan cara dia meng-apply untuk mendapatkan IGOMA atau KTP sementara Saudi. Jadi untuk di Indonesia yang paket internasional masih belum bisa, tetapi untuk paket domestik itu insya Allah bisa. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa negara yang sudah diakui platform nusuk di negaranya yang bersangkutan. Di Asia sendiri, di sini memang terlihat di Indonesia belum bisa masuk. Negara terdekat adalah Timor Leste, Korea, lalu Jepang, Cina, serta Taiwan. Kalau Bapak Ibu masuk di YouTube itu bisa diketik haji Korea, maka yang tampak di dalam searching pencarian adalah haji kuota domestik. Jadi untuk di medsos itu biasanya lebih terkenalnya haji Korea. Nah, lalu bagaimana untuk proses haji domestiknya? Nah, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, untuk domestik itu diberlakukan untuk kalangan dua. Yang pertama adalah warga Saudi asli itu sendiri selaku pemilik KTP. Mereka bisa langsung sign in tanpa bantuan travel agent di Saudi. Dan tentu saja untuk warga luar Saudi yang mengambil benefit dari ketika dia mengambil IGOMA atau KTP yang ada di Saudi. Apakah bisa kita sebagai orang awam itu untuk apply KTP di Saudi? Sebenarnya bisa, tetapi Bapak Ibu harus memiliki uzur untuk apa durasi tinggal di Saudi. Seperti halnya misalkan kita mau bekerja, lalu kita mau mengambil kursus beberapa waktu, katakanlah kursus bahasa Arab atau kursus untuk khatam Quran. Nah, bisa juga lewat visa pelajar, yaitu kita masuk ke Universitas Islam Madinah, lalu kita apply untuk warga negara sementara itu juga bisa. Lalu juga cara yang lain adalah kita dengan melakukan dealing bisnis yang ada di sana atau kerjasama bisnis, atau juga kita sebagai investor salah satu proyek kerjasama itu kita masih bisa melakukan apply IGOMA untuk memiliki untuk mendapatkan fasilitas privilege untuk haji. Nah, kenapa perlu nusuk? Nah, ini mungkin sebelum tahun 2025, 2024, ataupun 2023 haji identik dengan visa haji. Tetapi seperti yang kita ketahui kemarin banyak sekali haji reguler, bahkan haji plus yang memang benar-benar berangkat menggunakan visa haji, namun masih bisa terkendala dengan salah satunya ketika dia mau keluar dari Suta, keluar dari Indonesia menuju Saudi, ternyata dia harus menunggu nusuknya. Begitu juga ketika sudah sampai Saudi, walaupun dia sudah bisa masuk Saudi dengan bebas, dengan aman, tetapi dengan visa haji saja ternyata masih kurang. Kenapa? Karena dari Jeddah
mau masuk ke Mekah, dari Madinah mau masuk ke Mekah, screening utama tetap nusuk atau tasrih haji. Begitu juga ketika dia keluar masuk Masjidil Haram, dia mau masuk ke area Mina, itu juga screening utama bukan pada paspor atau visa hajinya, tetapi pada kartu nusuknya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana apabila jamaah haji sudah mendapat visa haji atau jamaah haji sudah masuk di Saudi, tetapi ternyata nusuknya belum keluar. Nah, apa saja problemnya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah ada penolakan dan deportasi di bandara. Seperti yang kemarin kita lihat, walaupun jamaah haji reguler maupun haji plus juga harus menunggu nusuknya keluar dulu baru dia bisa terbang ke Saudi. Dan juga ada beberapa travel yang menggunakan visa amil, namun jenisnya bukan visa amil mukimin, tetapi adalah visa amil muwakot yang memang jelas-jelas dilarang dan mendapat denda ketika dia berangkat ke Saudi saat musim haji. Nah, efek selanjutnya adalah tidak boleh berangkat ke luar negeri atau tidak boleh memasuki Saudi, lalu ada denda juga dan sanksi hukum, lalu tidak bisa masuk ke area Mekah dan Arafah. Nah, ini adalah salah satu video dari manajer kami memaparkan tentang pentingnya nusuk kartu atau aplikasi nusuk yang ada di platform Tawakalna saat Haji 2025. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Hotel Anjum, di mana di sini kita bisa melihat saat ini di musim haji 2025 seluruh jamaah haji yang masuk ke Masjidil Haram dan yang akan masuk ke wilayah area Masjidil Haram itu wajib mempunyai nusuk. Banyak sekali dari beberapa jamaah yang tidak mempunyai kartu nusuk itu tidak bisa masuk ke area sini, apalagi masuk ke daerah mau tawaf ataupun mau sholat di Masjidil Haram itu tak akan bisa meskipun mereka mempunyai visa haji. Jadi pastikan Bapak Ibu yang akan beribadah di tahun 2025 ini dan tahun 2026 mungkin kelak Saudi akan memperlakukan nusuk adalah yang pertama di luar untuk visa hajinya. Jadi kalau saya bilang visa haji itu untuk masuk ke area Saudi Arabia, baik itu di Riyadh ataupun di Jeddah ataupun di Madinah. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak bisa mempunyai nusuk, Bapak Ibu tidak akan bisa berhaji. Karena nanti pada saat Arafah, Bapak Ibu wajib untuk mempunyai kartu nusuk yang akan dipergunakan untuk masuk ke area Arafah, Mina, dan wilayah di Jamarot. Jadi pastikan untuk haji di tahun 2026 Anda wajib mempunyai kartu nusuk. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah salah satu aturan baru ya Bapak Ibu untuk haji per 2025. Ternyata satu-satunya legalitas yang diakui lebih vital itu adalah nusuk. Jadi apapun visa yang digunakan itu hanya sebagai membantu kita untuk masuk Saudi. Sedangkan untuk masuk Mekah sendiri serta area Masjidil Haram, Mina, Arafah, serta Musdalifah yang pertama dan utama adalah kartu nusuk. Dan ini adalah salah satu wacana dari Ustadz pembimbing kami yaitu Ustadz Oke yang mengungkapkan tentang pentingnya nusuk saat berhaji. Jamaah yang dirahmati Allah dan jamaah semua calon haji 2006. Alhamdulillah kita sekarang berada di Ka'bah dan semua haji 2025 ini harus menggunakan nusuk aplikasi. Tidak bisa masuk kecuali ada nusuk dan tasrih hajinya. Alhamdulillah kita dari IHaj Indonesia sudah sangat lancar masuk untuk selesai tawaf dan insya Allah jamaah-jamaah bagi yang akan daftar siapkan untuk di tahun 2026. Insya Allah semuanya lancar ya. Alhamdulillah dan semua mudah-mudahan Bapak bisa cepatnya dimudahkan untuk berarti bersama-sama di tahun 2026. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Jadi ini adalah salah satu preview bagaimana Nusuk bekerja untuk haji di tahun-tahun mendatang. Jadi kita concern dengan bagaimana untuk input sistem Nusuk di handphone Bapak Ibu sebagai calon jamaah haji di 2026. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana masuk ke proses Nusuk. Nah, di sini ya. Bagaimana cara teknikal proses haji nusuk di tahun 2026. Yang pertama nomor 1 adalah pentingnya biometrik di kantor Kuningan City. Nah, saya andaikan sekarang adalah bulan Agustus ya Bapak Ibu, andaikan calon jamaah itu mendaftarkan untuk paket haji di Agustus 2025, maka kami akan mengadakan proses batch 1 untuk biometrik adalah insya Allah di tanggal 28 September. Kami memang membutuhkan waktu sekitar 1 bulanan untuk merekap wakalah. Jadi wakalah itu seperti kontrak kerja yang akan digunakan untuk apply biometriknya, dan syarat-syaratnya yang harus disetorkan ke kami itu adalah seperti halnya ketika apply paspor, yaitu paspor dengan minimal expired di 2027, 3 suku kata, lalu lengkap dengan KTP, KK, akte nikah ataupun akte lahir, lalu ada SKCK, lalu untuk MCU-nya bisa menyusul, lalu ada form sidik jari serta foto tampak samping dan tampak depan. Nah, ini nanti tim kami akan bekerja untuk memproseskan biometrik itu ketika bisa biometrik di akhir September, maka membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menjadi visa. Sekitar berarti anggap saja September masuk, maka Oktober insya Allah jadi. Nah, Oktober jadi, maka untuk jamaah diminta untuk syarat selanjutnya, yaitu syarat untuk berangkat umroh di bulan November. Insya Allah untuk November itu kami akan adakan umroh tahap 1 atau batch 1 yang akan diberangkatkan, diakumulasi dari jamaah-jamaah, direkap jamaah-jamaah yang sudah keluar visanya. Dan kenapa sih harus melakukan umroh sebelum berhaji? Karena sebenarnya ternyata tujuan utama memang bukan untuk umroh, tetapi untuk mengambil salah satu legalitas, yaitu apply IGOMA melalui aplikasi Upshare di salah satu kantor operator di depan pelataran, bisa di Masjidil Haram maupun di area Masjid Nabawi. Dan di sana memang banyak sekali untuk mesin Upshare-nya. Prosesnya itu tergantung. Kalau cepat itu paling 20 menit selesai, tetapi kalau memang sidik jari nggak kebaca bisa sampai 2 hari karena memang harus berpindah-pindah. Nah, proses untuk Upshare ini nanti bisa menjadi IGOMA itu paling cepat bisa 2 hari. Jadi setelah 2 hari selesai, maka jamaah akan diajak untuk city tour maupun melakukan umroh. Nah, bisa untuk mendaftarkan Upshare-nya bisa di Madinah dulu atau di Mekah dulu. Nah, sampai selesai pulang umroh, maka akan ada legalitas yang didapat Bapak Ibu untuk pulang ke Indonesia, yaitu yang dinamakan surat cuti atau huruf audah. Nah, huruf audah ini adalah legalitas mutlak yang akan digunakan untuk prepare berangkat berhaji. Karena dengan adanya huruf audah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan satu lagi legalitas yang disebut re-entry. Nah, re-entry ini akan digunakan ketika masuk untuk berhaji ke Saudi Arabia yang insya Allah akan ada pada bulan Mei minggu pertama, insya Allah sekitar tanggal 15 Dzulqa'dah. Nah, setelah pulang, katakanlah di bulan Desember, itu syarat dari kami yaitu administrasi serta pelunasan jamaah harus sudah masuk 100%. Karena apa? Karena pada bulan Januari yang bertepatan dengan Rojab, Februari yang bertepatan dengan Sya'ban, biasanya paket nusuk itu sudah mulai dibuka. Jadi kita harus segera login untuk aplikasi Upshare, Nafat, untuk melakukan
verifikasi ID, password, serta melakukan deposit. Nah, diharapkan ketika bulan Sya'ban atau Ramadan, paling telat mungkin sekitar 15 Ramadan, biasanya paket nusuk sudah launching. Nah, dengan adanya kita sudah login lebih dulu, sudah melakukan deposit lebih dulu, dengan jamaah sudah melunasi dan sudah menyerahkan segala syarat administrasi, maka kita dengan mudah membeli paket tersebut dan lebih cepat untuk prosesnya. Karena seperti yang kita ketahui, untuk paket masa air yang ada di Nusuk itu paket termurah itu biasanya sudah habis dalam tempo hanya 2 sampai 3 jam saja. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu, apabila memang paket ini habis, maka bisa saja travel itu harus nombok karena 2-3 jam itu akan diperebutkan oleh seluruh warga dunia yang ingin berhaji menggunakan kuota Mukimin. Nah, nanti diharapkan ketika sudah selesai dengan paling akhir pembukaan paket nusuk itu adalah 15 Ramadan, maka legalitas seluruh jamaah haji paket nusuk sudah selesai, yaitu yang pertama IGOMA sudah selesai, visanya sudah selesai, lalu paket nusuknya sudah selesai, sudah terbeli, dan Bapak Ibu akan dibekali satu nomor Saudi yang akan dimasukkan ke dalam handphone Bapak Ibu, di mana bisa langsung akan mengecek bahwa oh ini toh paket maktab yang sudah terbeli untuk saya. Ada gambaran restorannya, ada gambaran kamar mandi, ada gambaran dapur, ada menunya, bahkan sudah ada nomor kamar serta nomor bed yang akan digunakan besok di Maktab Mina maupun tenda Arafah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa keunggulan haji paket nusuk selain memang visanya lebih duluan selesai, tadi di sini ya, visa itu sekitar insya Allah bulan Oktober sudah selesai, sudah kepegang. Lalu untuk tasreh hajinya itu insya Allah bulan Ramadan pertengahan sudah keluar, bahkan Bapak Ibu sudah melihat secara detail berapa sih jarak maktab saya. Lalu bagaimana penampakan tenda Arafah saya itu sudah terlihat dengan jelas, dan apa nama sarekah saya, berapa nomor telepon sarekah saya, itu sudah bisa diakses dari nomor handphone Bapak Ibu. Artinya ketika sudah pasti, sudah terverified, maka Bapak Ibu bisa melakukan tasyakuran. Jadi bisa melakukan sounding ke sanak saudara bahwa insya Allah untuk berhaji sudah bisa dipastikan berangkat itu sekitar akhir Ramadan. Nah, sedangkan kalau dibandingkan paket haji reguler maupun haji plus, maka biasanya tasrehnya akan keluar di bulan Syawal. Artinya untuk haji paket nusuk ini legalitasnya lebih cepat keluar dan lebih bisa dipastikan dan membuat nyaman Bapak Ibu karena sudah bisa yakin maktab dan tenda Arafah yang akan dipakai adalah yang tertulis di aplikasi handphonenya. Nah, lalu insya Allah nanti ketika bulan April, nah ini saya jelaskan, maaf saya flashback dulu. Dari kita Desember di sini, selain memang dari travel itu harus melakukan pelunasan dan melakukan serah terima administrasi secara lengkap, maka akan dibuka satu dari layanan kami, yaitu manasik selama 6 bulan sebelum keberangkatan haji. Dan manasik ini alhamdulillah sudah kami daftarkan ke dalam HAKI, yaitu Akademi Haji Indonesia, yang alhamdulillah sudah melayani jamaah haji kami dari tahun 2024 dan 2025. Di dalam manasik haji selama 6 bulan ini kita akan adakan kelas harian untuk edukasi hajinya. Dan untuk materi yang di dalam yang dilakukan yang diberikan kepada para calon jamaah haji ini akan diberikan oleh 7 pemateri yang berbeda. Ada tim dokter, tim psikolog, lalu ada terapis juga. Lalu ada ustadz yang mengajarkan fikih, ustadz yang mengajarkan hikmah haji, serta jamaah bisa melakukan konsultasi secara privat untuk psikologi, serta untuk masalah kesehatan pribadinya. Nah, di sini nanti akan dibekali oleh Zoom
edukasi Zoom oleh pemateri langsung selama insya Allah 20 kali pertemuan, dan lalu ada untuk manasik secara praktek itu 3 hari 2 malam di hotel. Jadi setelah kelas harian, setelah kelas mingguan, setelah konsultasi privat dengan para pemateri, itu maka kita akan melakukan prosesi praktek di hotel selama 3 hari 2 malam. Nah, ini nanti insya Allah kita akan berangkat di bulan Dzulqa'dah sekitar tanggal 15 atau tanggal 20. Legalitas yang dipakai untuk masuk itu namanya re-entry. Nah, sedangkan kita berhaji, biasanya kita akan masuk Madinah dulu, baru Mekah, hotel transit, lalu Maktab Mina, tenda Arafah, Musdalifah, lalu ke maktab, lalu balik ke hotel transit. Nah, biasanya durasi haji adalah 30 hari. Lalu di sini saya akan menjelaskan lewat kalender Hijriah nanti setelah slide ini, bahwa salah satu keistimewaan haji dahili yang memang tidak dimiliki oleh haji plus, haji reguler maupun foroda, yaitu dia diberikan privilege untuk melakukan sunnah secara mumtaz, secara paripurna dari tanggal 7 sampai 13 Zulhijjah. Nah, apa-apa saja yang akan dilakukan nanti akan saya jelaskan di kalendernya. Lalu kepulangan ini akan dibekali legalitas yang dinamakan huruj nihai, yang ini adalah sangat vital karena apabila jamaah atau travel gagal melakukan output untuk legalitas huruj nihai, maka biasanya dendanya itu bisa sampai ratusan juta. Dan ini kemarin memang trouble di 2025, para travel yang memang belum pernah pengalaman untuk melakukan atau menyelenggarakan paket nusuk, maka mereka akan sulit melakukan atau mengeluarkan huruj ini karena memang ada beberapa masalah, dan ini memang harus menjadi eh, tanda seru ya ke Bapak Ibu apabila memang melakukan pendaftaran haji paket nusuk, maka harus bisa melihat track record apakah travel tersebut pernah menghandle jenis haji yang sama, dan bagaimana review para alumni jamaah hajinya, serta melihat bagaimana tim yang di lapangan bekerja atau tim kantor yang Bapak Ibu mendaftar, apakah mereka bekerja dengan baik. Nah, ini adalah salah satu teknis lapangan ketika berangkat ya, saya jelaskan, dan saya akan menjelaskan tidak menggunakan kalender Masehi tetapi kalender Hijriah, yaitu insya Allah kita akan diberangkatkan di tanggal 15 Dzulqa'dah. Biasanya kita akan masuk Madinah dulu. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan yang lazim kami menyelenggarakan haji perdana untuk paket nusuk di tahun 2022. Itu selalu masuk Madinah dulu. Dan biasanya di Madinah durasinya sekitar 8 sampai 10 hari. Jadi ini Madinah yang warna pink. Lalu kita akan melakukan perpindahan dari Madinah ke Mekah melalui Bir Ali. Jadi di sini akan ada umroh tamatuk ya. Di perpindahan sini akan ada umroh tamatuk, yang warna biru ini adalah Mekah. Di Madinah kita menggunakan hotel bintang 5, di Mekah juga menggunakan hotel bintang 5, dan semuanya pelataran. Kita tidak pernah menggunakan hotel yang jauh. Paling rendah spek yang kita gunakan untuk hotel di Mekah adalah Anjum. Ya, dan yang paling VIP-nya kita menggunakan Pullman atau As-Sofa. Dan untuk perpindahan dari Madinah ke Mekah ini itu kita akan menggunakan kereta Haramain ya, sedangkan untuk barangnya kita akan kargo, dan ini adalah salah satu strategi kami supaya jamaah lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih tidak riweh dengan segala barang-barangnya. Nah, ini menggunakan kereta, lalu sekitar 8 hari ada di Mekah. Baik di Mekah maupun di Madinah kita akan mengadakan manasik sehari 2 kali pagi sore oleh ustadz pembimbing yang berangkat. Lalu di garis hijau ini kita akan pindah ke transit Mina ya. Kenapa harus pindah ke transit Mina? Karena ini adalah satu regulasi dari pemerintah Saudi untuk memecah ke crowditan
okupansi di hotel. Jadi karena seluruh warga dunia itu memang uzurnya sedang berhaji, maka otomatis Madinah sama Mekah itu selalu penuh. Nah, karena ini kita sudah melewati ini di durasi 8 hari, maka kita dianjurkan oleh Saudi untuk bergerak menuju Minanya. Dan Mina ini adalah salah satu juga sarana di dalam eh, apartemen untuk lebih intens manasik hajinya, karena biasanya manasik hajinya itu sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali oleh ustadz atau pembimbing haji yang berbeda-beda. Dan di sini biasanya sudah mulai screening kesehatan dan pemeriksaan kesehatan harian oleh tim medis yang bertugas. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang tadinya bisa leluasa untuk beribadah ke masjid sekarang lebih menjaga kesehatannya untuk tidak keluar-keluar dan lebih banyak untuk melakukan muhasabah di dalam transit Mina. Nah, ini kurang lebih ini sekitar 10 hari atau 14 hari. Lalu pada tanggal 7 Zulhijjah itu biasanya pagi hari kita akan dibagi nusuk kartu. Nah, beda memang dengan haji plus ataupun haji reguler yang nusuk kartunya dibagi dari Jakarta, karena kita legalitasnya itu ada 2, yaitu mukimin, maksudnya kita sudah dibekali dengan KTP, maka dengan KTP sebenarnya sudah bisa eh, keluar masuk Masjidil Haram, tetapi untuk tasrehnya biasanya menggunakan screening aplikasi Tawakalna. Nah, sedangkan untuk tasreh yang bentuknya kartu akan dibagi tanggal 7 Zulhijjah pagi. Nah, istimewanya haji paket nusuk adalah di sini bahwa biasanya jamaah haji itu ada yang metode dia masuk Arafah dulu di pagi hari atau dia meletakkan barang dulu di Mina itu malam tanggal 9 baru dia bergerak tanggal 9-nya. Itu biasanya haji reguler, haji plus maupun haji furoda. Tetapi untuk haji paket nusuk maka pemerintah Saudi membeli privilege, yaitu boleh dari tanggal 7 Zulhijjah menempati. Jadi ini kita setelah menerima kartu maka kita diajak untuk menempati maktab lebih dulu untuk melakukan orientasi. Misalkan di mana kamar saya, mana bed saya, dan bed maupun kamar tidak bisa tuker-tukeran atau mengajak jamaah haji dari luar masuk ke dalam, karena ini memang semuanya serba screening ya, masuk ke maktab semua serba screening. Lalu juga tidak bisa tuker-tukeran bed, tuker-tukeran kamar. Kita bisa orientasi di mana dapurnya, di mana klinik dokternya. Lalu tanggal 8 Zulhijjah kita diberi kesempatan untuk melakukan sunnah tarwiyah, yaitu sholat 5 waktu di dalam area Mina. Yang biasanya sunnah tarwiyah ini kalau kita menggunakan haji plus reguler maupun foroda sangat tipis dilakukan, karena biasanya kita nyampe di Maktab Mina itu baru tanggal 8 sore atau malam tanggal 9. Sedangkan untuk paket nusuk tuh tanggal 7-nya sudah sampai gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat nyaman sekali dan sangat sempurna sekali. Nah, lalu kita juga ketika masuk ke Arafah itu bukan di tanggal 9 Bapak Ibu, tapi di tanggal 8 malamnya. Jadi tanggal 8 malamnya sudah masuk, lalu kita bisa orientasi lokasi, di mana klinik, di mana kamar mandi, di mana restoran, sehingga kita nyaman ketika masuk tanggal 9 subuh, kita nanti sholat berjamaah, maka setelah subuh biasanya dianjurkan untuk tidur sampai jam 11 untuk istirahat menuju persiapan wukuf di jam setengah 1 sampai jam 7 malam. Dan ini kita mengambil ihram untuk hajinya itu di tanggal 8 pagi. Jadi alhamdulillah untuk paket nusuk ini sunnah tarwiyahnya sempurna. Nah, untuk selesai wukuf di jam 7 malam kita berangkatkan ke area Musdalifah untuk mabit dan mengambil batu. Di Musdalifah juga kita mendapatkan spesial space ya, spesial ruangan, spesial lapangan, karena dilengkapi tidak hanya dengan karpet Bapak Ibu, kita mendapatkan karpet empuk ya seperti permadani, lalu ada sofa bed. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati
setelah mencari kerikil, yang mau istirahat silahkan, yang mau berzikir silahkan. Jadi memang space-nya kita itu tidak berjubelan dengan jenis paket haji yang lain, tetapi khusus untuk lokal haji saja. Nah, setelah masuk di tanggal 10 pagi, nanti bisa dikondisikan dengan ustadz yang bertugas apakah memang mau tawaf sa'i haji terlebih dahulu maupun lontar akobah dulu. Nah, perbedaan yang mencolok setelah tanggal 10 juga ada di paket nusuk, di mana paket nusuk masih diberikan privilege untuk eh, tinggal di maktab di hari-hari tasrik ini, yaitu tanggal 11, 12, 13, dan mengambil nafar akhir. Sedangkan untuk haji reguler maupun haji plus, peraturan Saudi sekitar setahun 2 tahun lalu menggunakan aturan keluar lebih awal. Jadi tidak kembali ke Maktab Mina, tetapi diarahkan untuk kembali ke hotel di Mekah. Lalu melewati malam-malam tasriknya ini adalah dengan tidur di sekitar area Jamarot untuk haji reguler plus maupun foroda. Sedangkan untuk dahili akan sangat nyaman karena setelah lontar akobah maka dia tetap kembali ke Maktab Mina. Jadi mengambil mabitnya tidak harus keluar dari tenda. Dan di paket dahili yang 299 maka Bapak Ibu insya Allah akan mendapatkan nafar awal, sedangkan untuk yang 355 Bapak Ibu akan mendapatkan nafar akhir. Jadi secara total durasi maktab adalah 7 hari, dan ini adalah durasi terlama di seluruh paket haji, tidak kita temukan di paket haji yang lainnya. Nah, setelah melakukan nafar akhir, kita kembali ke hotel transit, lalu akan melakukan tawaf wada dan langsung menuju tanah akhir. Nah, ini durasinya sekitar kurang lebih 30 hari sampai 35 hari. Nah, ini adalah rumusan bahwa benefit atau nilai plus dari haji paket nusuk yang tidak dimiliki oleh paket haji lainnya, yaitu yang pertama lebih murah karena dengan harga 299 paket termurah itu Bapak Ibu sudah mendapatkan free umroh dan segala fasilitasnya adalah bintang 5, serta maktabnya itu lebih mewah dari maktab haji furoda. Kalau Bapak Ibu mungkin di 2024 pernah memperhatikan Instagram atau YouTube salah satu artis tanah air yang memang melakukan haji furoda yang katanya senilai 700 sampai 1 M, itu kalau dibanding dengan paket yang paket nusuk, maktab paket nusuk, maka yang paket maktab nusuk kami itu ternyata lebih mewah daripada paket haji furoda tersebut. Nah, selain memang keunggulan lebih murah, lebih mewah, lalu tadi saya jelaskan lebih awal mendapat legal hajinya, yaitu visa sudah diterima di bulan insya Allah November, lalu tasreh hajinya Ramadan juga sudah selesai, sedangkan yang lainnya selesainya Syawal. Nah, terus juga lebih pasti akomodasinya karena semua tertulis dan terbaca di dalam handphone masing-masing jamaah. Lalu sempurna seluruh rukun hajinya karena mendapatkan durasi yang lama di dalam area maktab. Alhamdulillah sunahnya bisa terlaksana dengan sempurna. Nah, yang ini adalah salah satu keunggulan SDM dari kami selaku provider dari paket nusuk yang sudah berkecimpung di haji jenis yang sama dari tahun 2022. Jadi ini adalah salah satu skill yang mungkin kemarin juga jarang dimiliki oleh travel lain dan menyebabkan beberapa travel gagal paham karena tidak bisa mengoperasikan platform ini secara berurutan sehingga nusuknya tidak bisa keluar. Nah, ini saya akan coba edukasi. Yang pertama adalah kita akan melakukan proses aplikasi Upshare. Upshare ini adalah kependudukan ya. Ini nanti teknisnya saya skip aja. Yang jelas ini adalah memasukkan data-data seperti halnya KTP. Nah, lalu setelah Upshare itu ternyata ada nafat proses. Nafat proses ini adalah login dan OTP ya. Jadi
provider Saudi, maaf, operator Saudi untuk nusuknya ini akan memastikan bahwa memang benar-benar jamaah tersebut yang mengoperasikan. Artinya di sini ada deteksi face detector ya. Setelah Bapak Ibu mendapat handphone nomor Saudi, Bapak Ibu mendapatkan nomor NIK Igoma, maka handphone ini akan melakukan face detector apakah memang yang bersangkutan ini adalah jamaahnya langsung atau dia perantara. Nah, lalu selanjutnya adalah proses sehati, yaitu adanya faktor cek kesehatan berupa kewajiban sertifikasi vaksin meningitis dan influenza. Dan ini adalah salah satu hal yang penting karena kemarin yang fakta di lapangan adalah ada ada travel yang memang sudah berhasil dengan dengan aplikasi Upsell, lalu dia bisa melakukan OTP, tetapi ternyata dia tidak mengerti dan tidak memahami di mana dia mengambil paket ini. Dan ini kemarin adalah syarat dadakan dari pemerintah Saudi saat bulan Syawal. Jadi ketika sampai Ramadan itu belum ada syarat ini, tiba-tiba bulan Syawal sudah harus bagi mereka yang mau melakukan haji harus melakukan pembelian paket sertifikasi vaksin. Nah, dan banyak travel yang nggak mengerti di mana mengambilnya atau di mana tempat vaskesnya. Dan akhirnya banyak yang gagal berangkat haji gara-gara tidak bisa applied atau integrasi dengan sehati. Lalu selanjutnya adalah setelah 3 aplikasi tersebut terlewati, maka yang berikutnya adalah nusuk. Dan di sini adalah paket pembelian, lalu paket pembayaran juga ada di sini. Selanjutnya adalah aplikasi Tawakalna, di mana di sini adalah aplikasi pamungkas, di mana akan dicetak untuk kartu nusuknya dan akan terverified atau screening di imigrasi Jakarta, imigrasi Saudi, lalu screening untuk masuk Masjidil Haram, lalu screening untuk masuk Maktab Mina adalah lewat aplikasi handphone. Jadi tidak hanya menggunakan kartu saja, tetapi bisa lewat barcode yang ada di handphonenya. Nah, apabila nomor 1, 2, 3, 4 ini gagal, maka jamaah haji tidak akan bisa masuk ke proses kelima. Nah, inilah kemarin banyak travel yang gagal. Kenapa tidak bisa keluar nusuknya? Karena dia pasti ada kegagalan di dalam input ini. Dan salah satu rahasianya adalah kami memang menggunakan atau sudah bekerja sama dengan Sarekah yang ada di Saudi, di mana untuk OTP dan login ini kita tidak dari Jakarta, tetapi dari Saudi dan langsung terkoneksi dengan masing-masing jamaah yang ada di kotanya yang sudah dibekali oleh nomor handphone Saudi. Dan ini mungkin faktor SDM ini mungkin yang belum dimiliki oleh travel lain. Dan yang selanjutnya aplikasi tambahan yaitu Gosi, di mana di sini menjawab bahwa sebenarnya kita itu bukan visa amil atau bukan tenaga kerja yang dikondisikan untuk pura-puranya kerja atau tenaga kerja yang gelap, itu tidak, karena di sini di aplikasi Gosi ini Bapak Ibu akan melihat sebenarnya saya bekerja di PT apa, sebagai apa, masa kontrak kerja saya berapa tahun, berapa bulan, berapa gaji saya, dan berapa nomor igoma saya, serta di sini ada data KTP atau data pasportnya akan terlihat dengan jelas. Nah, ini beberapa ini tasreh haji yang dicetak. Lalu ini adalah kartu nusuknya, ini adalah di print, ini adalah kartu nusuknya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi di lapangan? Nih, saya bacakan satu-satu. Apakah haji nusuk aman secara hukum di Saudi? Ya, asalkan menggunakan kuota atau aplikasi nusuk resmi. Apa yang terjadi jika tertangkap tanpa tasreh? Maka akan dikenakan denda, bahkan deportasi atau basma, yaitu larangan 10 tahun masuk di Saudi. Bagaimana masa yang memastikan terdaftar resmi sebagai jamaah haji? Bisa dicek melalui platform yang ada di Nusuk, barcode-nya harus tembus lewat aplikasi Tawakalna. Apakah petugas akan memeriksa dokumen? Iya, pasti, karena ada pemeriksaan di mana-mana. Lalu, apakah ada jaminan kesehatan? Ya, karena ada jaminan kesehatan bisa dicek di aplikasi Gosi yang tadi. Apakah kuota dibatasin? Ya, kuotanya dibatasin karena langsung dikelola oleh pemerintah Saudi. Bagaimana keamanan di Mina Arafah? Insya Allah aman karena di mana-mana screening menggunakan aplikasi Tawakalna.
Apakah aplikasi Tawakana menunjukkan tasreh haji? Iya. Kapan kartu nusuk dibagi? Tanggal 7 Zulhijjah. Apakah menggunakan paket nusuk ini sah secara agama? Ya, sah secara agama. Nanti saya akan jelaskan dengan adanya akad tanazul haq, yaitu akad penjaminan bahwa seseorang ketika dia memiliki durasi tinggal di Saudi, maka pihak ketiga ini yang sudah disahkan secara regulasi Saudi, dia akan menjamin keberadaan tenaga kerja tersebut, menjamin tempat tinggalnya, menjamin makannya, menjamin transportasi, serta menjamin kesehatan. Dan ini ada akadnya secara Islam dan secara perundang-undangan. Banyak WNI tertangkap menggunakan amil. Kenapa? Iya, karena amilnya tidak dilengkapi dengan KTP. Jika ingin digunakan, apakah WNI wajib tinggal? Tidak wajib tinggal. Nah, ini akadnya ya, akadnya adalah tanazul haq dan prosesnya adalah proses penjaminan ya. Proses penjaminan. Nanti saya akan jelaskan di dalam Zoom yang berbeda karena ini lumayan panjang. Apakah saya bisa berhaji lagi? Bisa, karena nomor igomanya akan berbeda apabila apply lagi di tahun 2027 atau 2026. Kapan sebaiknya mengurus igoma? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa lebih baik sebelum musim Rajab ataupun Syakban, karena itu sudah sangat kredit sekali. Nah, ini adalah campaign bahwa memang nusuk adalah yang utama. Mari kita saksikan. أحب رضاه أحب رضاه يظل يجيء بدعوته قائما اسمه مرتضى فلا نهى يثنيه عن سيره ولا جمال انتهى الشهوات إذا ما ينادي مناد الفلاح تراه لذاك يحوث 2006 nanti, ya, 2026. Yang pertama, saya akan memberikan edukasi bahwa yang namanya haji itu bukan persoalan visa ya Bapak Ibu ya. Kalau visa itu adalah sekedar pintu masuk kita ke Arab Saudi. Nanti di sini yang menjadi poin haji itu resmi tidak adalah masalah tasrehnya. Nah, tasreh itu bagaimana? Tasreh itu adalah didapat setelah kita mempunyai maktab di Arafah. Jadi pastikan visa apapun silahkan, tapi Bapak Ibu harus pastikan mempunyai tasreh, yaitu maktab di Arafah. Artinya kalau kita mau nginep di kamar itu, kita sudah ada kamarnya di Arafah. Nah, nomor kamar Arafah inilah yang menjadi tasreh. Jadi meskipun misalnya anggaplah kita visa amil plus igomah plus tasreh Arafah, insya Allah aman. Jadi semuanya itu kembali kepada tasreh. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan juga terprovokasi, oh ini visanya bukan visa haji, tidak seperti itu. Ya. Tapi untuk Bapak Ibu keamanannya silahkan kalau misalnya ada program apapun, tapi tanya ada tasreh atau tidak. Karena itu yang menunjukkan Bapak Ibu legal dan ilegal. Terima kasih ya Bapak Ibu, semangat. Sampai ketemu di Haji tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang yang utama berhaji adalah tasrehnya atau nusuknya atau permit hajinya. Nah, sekarang masuk ke program ya. Jadi kita dinaungin oleh PT dengan nama Middle East Journey, di mana di sini adalah melakukan pendampingan, konsultasi, administrasi, fasilitator, serta layanan manasik ya. Jadi kami alhamdulillah sudah mulai bekerja dari tahun 2022, itu masih sekitar belum ada 1 bis. Lalu alhamdulillah di 2023 kami dipercaya untuk memberangkatkan 2 bis. Di 2024 alhamdulillah 2 bis juga. Lalu untuk
2025, alhamdulillah kemarin 608 jamaah atau 11 bis. Dan saya sebagai salah satu tour leader di bis 10. Nah, ini paket yang kami jual yang termurah adalah 299. Ini all in ya Bapak Ibu, kecuali dam. Ini termasuk dengan umrohnya, semuanya fasilitas bintang 5. Lalu program ini tidak menjual secara eceran, legalitasnya tidak menjual kuota, tidak menjual visa only, dan tidak bisa menjual paket masa air saja. Kami melayani semua pemberkasan dari awal sampai perpulangan, legalitasnya kurus, NIHI, semua lengkap. Lalu ya, pendampingan legal, profesional, dan bermartabat terutama dalam pengawalan dokumentasi, administrasi, semua nanti akan direkap dan dilaporkan secara harian di grup manasik ya. Untuk grup manasik ini juga ada pengawalan edukasi untuk legalitas di haji paket nusuk. Jadi diharapkan jamaah itu akan memiliki persepsi yang paham dengan prosedur dan teknik selama perjalanan haji paket nusuk. Lalu untuk pesawatnya itu bisa bermacam-macam tergantung nanti keberangkatan jamaah di batch keberapa. Nah, ini juga ada layanan kereta. Jadi kami menggunakan untuk Madinah ke Mekahnya kereta Haramain, serta untuk transportasi ke Arafah, Musdalifah, serta Mina kami menggunakan kereta metro. Ya, kereta metro. Jadi ada yang memang Sarekah menawarkan kereta, lalu ada juga Sarekah yang menawarkan bis. Jadi memang tergantung dengan Sarekah dan maktab yang ditempatin. Dan ketika kemarin banyak sekali jamaah atau travel-travel yang mengatakan hati-hati loh nanti kalau misalkan di sini, misalkan ada banyak integrasi, tapi sebenarnya tidak demikian dengan yang ada di lapangan. Ini adalah salah satu klip di mana ketika saya mengantarkan jamaah itu ternyata pesawatnya kosong dan semuanya bersukacita dengan penyambutan kedatangan kami dan ketibaan kami di dalam maskapai. Bisa dilihat Bapak Ibu, saya putarkan sebentar. Ini adalah salah satu maskapai, kita menggunakan Malaysia Airlines dan satu pesawat itu kosong diisi cuma bis kita. Karena apa? Karena bukannya nggak ada yang berangkat berhaji. Yang lainnya tidak bisa masuk pesawat karena tertolak untuk masuk imigrasi dan keluar dari Indonesia. Sedangkan kami mampu untuk melewati imigrasi. Lagi dengan saya dari Akademi Indonesia. Tadi saya sedang bonding di atas pesawat maskapai Malaysia Airlines dan Masya Allah bisa dilihat itu satu-satunya pelaksanaan haji yang Masya Allah kursinya banyak yang kosong dan langsung disambut dengan lancar dan lapang, labaik Allahumma labaik, bergelegar dari ruangan pesawat Malaysia Airlines. Masya Allah, bisa dilihat di sini banyak kursi lapang. Jadi love. Pak, Bapak, yang keluarga di rumah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kata-kata hari ini sangat mudah. Kata-kata hari ini Bu. Ya, jadi memang sangat berbeda dengan apa yang diberitakan di media sosial bahwa banyak yang menyatakan ini banyak sekali masalah, tapi alhamdulillah dalam setiap perjalanan kami karena jamaah sudah teredukasi dengan baik dan dikelola oleh SDM lapangan dan tim handling yang profesional, maka insya Allah
perjalanan kemarin lancar semuanya. Nah, ini adalah salah satu klip di perpindahan kereta dari Madinah ke Mekah. Ini juga sangat lancar dan jamaah merasa aman dan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari stasiun kereta api Madinah, tanggal 15 Mei 2025, saya dengan rombongan calon jemaah bidahili barusan lolos untuk swab keberangkatan menuju Madinah, menuju Mekah. Dan alhamdulillah berhasil dengan menunjukkan yaitu dokumen Tasrih Haji, lalu dokumen Nusukar, dan berikut adalah jamaah kami. Ya Bun, apa Bun? Nggak perlu cetak ini, tiket ya? Tiket nggak perlu cetak. Nggak perlu. Nanti langsung di screening barcode. Nanti kita bantu cetakin ini di Marriott. Ya, untuk warawiri Masjidil Haram. Ya, tapi jangan bilang-bilang soalnya ini limited. Ya, jadi bagi yang memang tidak bisa mengoperasionalkan handphone karena mungkin faktor tidak pernah bersentuhan dengan handphone sehari-hari, biasanya memang jamaah dari berbagai macam daerah, biasanya kita cetakan untuk versi print out aplikasi tawakalnya di resepsionis hotel. Dan ini adalah salah satu klip di kereta Masa Air perpindahan dari Arafah menuju Mina, dari Mina menuju Jamarot. Oh maaf, ini dari Maktab Mina menuju Arafah. Malam tanggal 9. Rahim bersiap masuk kereta Musdalifah, dan ini hitungannya per detik. Alhamdulillah. Jemaah haji. Dan bisa dilihat bahwa memang untuk manajemen kereta sendiri, pengelolaan transportasinya ini sangat berbeda dari tahun 2024, karena waktu 2024 paket nusuk dengan adanya kereta ini masih chaos. Jadi jamaah masih bisa berpindah untuk gerbong nomor sekian ke gerbong nomor sekian, tapi yang terjadi di 2025 itu nggak bisa. Dan dia harus sesuai dengan nomor kereta yang sudah ada di dalam aplikasinya, bahwa dia berangkat jam berapa dan masuk ke gerbong berapa, karena ini untuk kereta metro juga semuanya tersusun rapi di dalam aplikasi. Dan ini sangat tertib dan cenderung kosong, karena untuk 2025 banyak sekali yang tidak bisa masuk Arafah. Dan ini ketika akan lontar jumroh. Lalu selanjutnya untuk hotel tadi sudah saya jelaskan ya, kita menggunakan bintang 5, begitu juga di Mekah. Nah, untuk hotel transitnya biasanya kita dari tahun ke tahun adalah menyewa satu tower. Ya, jadi untuk nanti mengambil paket haji yang termurah maupun yang harga tertinggi itu biasanya tetap akan dimasukkan ke dalam satu tower. Karena apa? Karena nanti semua ustadz bergabung di sini untuk mengadakan manasik di pagi, siang, sore. Jadi gabungan untuk keseluruhan manasik dan pengecekan kesehatan oleh tim dokter yang bertugas. Dan ini adalah salah satu momen ketika tanggal 7 Zulhijjah, di mana sebelum masuk ke Maktab Mina, kita diajak untuk ke sebuah hall untuk pembagian kartu, dan kita akan melihat betapa mewahnya hallnya ini. Bapak Ibu bisa lihat. Di sini akan dibagi kartu nusuk. Ini mulai dibagi, dan ini penampakan kartu nusuknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu ustadz kami yang bertugas. Ini Edi Karsa. Beliau adalah lulusan dari Universitas Kairo dan bertanggung jawab di bis nomor 2 yang kemarin. Masuk. Di dalamnya ini ada nusuk. Dari nusuk, ini nanti kita akan lihat dalam seperti apa ya.
satu-satu deh ya. Kita akan buka. Nih, kita akan dengarkan. Masya Allah. Kayak buka Apple ya? Kayak buka iPhone. Ya ini mahal ini. 250 juta ini. Bentar. Agak lama. Aduh, susah ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ada foto saya. Asli kan. Ya Allah. Ini nggak ada lagi isinya ya. Oke. Ya, lalu ini adalah beberapa video maktab. Kita akan lihat secara cepat. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Syarikah Al-Maqam. Silakan Bu. Silakan ambil Bu, ambil. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dan jamaah masing-masing mendapatkan pelayanan dan sambutan seperti ala-ala sultan. Ya. Dan berikut juga. Silakan. Dan terlihat juga maktabnya demikian bersih dan rapi. Ya, bisa dilihat bahwa nomor bed serta nomor kamar sudah tertera di depan pintu kamar dan biasanya sudah ada notifikasi di dalam handphonenya masing-masing. Dan untuk sebelum prosesi haji, jamaah akan dimasukkan ke dalam WhatsApp grup di mana di situ bercampur juga dengan warga Saudi asli untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari mudir yang bertugas, dan insya Allah bahasanya sudah bahasa Indonesia, tapi juga ada beberapa yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini adalah makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk resto di fasilitas Browns di Super Saver ya, Dahili. Di sini akan saya spin satu-satu untuk Ya, saya skip aja. Di sini ada klip dari perlengkapan atau gimmick yang diberikan. Kali ini kita akan unboxing apa yang menjadi souvenir yang diberikan oleh Syarikah Al-Maqam untuk fasilitas di Mina, kemudian Arafah dan Muzdalifah. Pertama, batu. Masya Allah, batu itu sudah ada semua nih. Coba kita lihat deh. Kerikilnya, Masya Allah, sudah disiapkan. Ada nih. Nah, terus kemudian personal care kit. Nah, mungkin ini kayak cotton bud atau apa mungkin ya. Ini content kit. Jadi perlengkapannya itu insya Allah lengkap dan diberikan secara gratis. Ada yang bahkan diberi tas laptop, tas troli. Bahkan untuk selimut serta bantalnya itu diperbolehkan dibawa pulang. Jadi nggak masalah untuk bantal, selimut, handuk itu silahkan dibawa pulang. Nah, ini adalah maktab paket nusuk yang paling murah ini Bapak Ibu. Jadi dapat bed tapi bednya tingkat, dan ini adalah selambu anti nyamuk ya. Ini bukan handuk tapi selambu anti nyamuk, dan satu kamar itu sekitar 50 orang. Sedangkan untuk paket VIP satu kamar sekitar 20 orang. Dan ini adalah klip sebelum saya bertolak dari Maktab Mina ke Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Damianti dari Akademi Haji Indonesia. Hari ini tanggal 9 Zulhijjah dini hari pukul 2.30 pagi. Saya berada dalam maktab Al-Juraisi dari Tarekah Al-Majid Al-Juraisi. Kali ini saya barusan keluar dari kamar dalam keadaan sudah berihram dan tentu saja niat haji dari tanggal 8 Zulhijjah pagi karena kami mengambil sebentar ya. Hari ini
الأخوات أرجو الانتباه. oleh untuk diantar menuju tenda Arafah. خروج Dari الفوج الأول فقط. خروج الفوج الأول. Ya, saya skip. Nah, ini adalah penampakan dari tenda Arafahnya. Alhamdulillah untuk tenda Arafah dan maktab Mina semua sama-sama mewah. Ya, Bapak Ibu, biasanya untuk masuk tenda Arafah itu ada di malam tanggal 9. Jadi jamaah sudah orientasi tempat dulu, sangat nyaman untuk meletakkan barang-barang. Jadi begitu masuk waktu subuh, sudah selesai subuh, maka jamaah dipersilakan untuk beristirahat. Jadi sangat lega, sangat lapang, dan sangat nyaman untuk mereka prepare untuk melakukan wukufnya. Dan ini ada salah satu video tenda Arafah di Maktab Wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Yanti dari Sareka Al-Majid Al-Juraifi. Kali ini sudah tiba di tenda Arafah dan seperti yang kita lihat ada kafetaria persis di depan kamar begitu dengan snack, makanan dan minuman 24 jam. Dan berikut tatanan kamar sudah bisa dilihat di depan kamar, nomor bed masing-masing jamaah haji. Dan dari Sareka kami Juraisi itu sudah ada notifikasi SMS ke masing-masing jamaah haji sebelum nyampe di sini menyatakan bahwa dia akan menempati nomor bed nomor berapa. Dan di pintu masuk bisa kita lihat ada makanan, wheelchair, minuman, laban, dan ini dia kamarnya. Kita masuk kamarnya, alhamdulillah, masya Allah, besar sekali. Tuh, besar sekali. Alhamdulillah. Dan ini untuk tenda Arafah yang laki-laki. Sudah Ya, hampir sama rata-rata menggunakan sofa bed. Dan ini setelah melakukan prosesi wukuf biasanya kita dijamu untuk prasmanan biryani daging Ya, onta. saat ini kami sedang melakukan makan siang dengan nasi kebuli secara prasmanan. Ya, seperti yang kita lihat. Ya. Jamaah sedang menikmati makan siang setelah melakukan sholat zuhur dan asar secara qasar berjamaah. Assalamualaikum. Dadah, enak nasinya. Bun, Assalamualaikum. Enak. Dan ini setelah prosesi haji biasanya owner salah satu maktab itu biasanya datang mengunjungi jamaahnya untuk menawarkan berbagai macam games dan hadiah. Dan ini salah satu hadiahnya adalah kalau nggak salah ini rice cooker. Nah, itu adalah hadiah yang diberikan ketika bisa menjawab pertanyaan. Jadi suasana untuk haji paket nusuk ini sangat-sangat aman, nyaman, kekeluargaan dan jamaah hampir 95% saya nyatakan bahwa jamaah ini puas karena kemarin memang dilakukan survei setelah perpulangan jamaah rata-rata menyatakan puas atas layanan yang kami berikan sekaligus transportasi, akomodasi serta bimbingan selama perjalanan. Dan ini adalah yang sudah saya jelaskan tadi, ya ini syarat-syaratnya, lalu ini nomor pembayaran ditransfer ke semua ke rekening PT, nanti MOU juga atas nama PT. Lalu, nah ini adalah bagaimana memilih operator yang tepat untuk paket nusuknya.
Ini saya persingkat aja. Yang pertama adalah travel terbaik, di mana memang Bapak Ibu harus mengecek nih bagaimana track record dia ke belakang. Apakah dia pernah menyelenggarakan haji dengan paket yang sama? Karena memang travel yang terbaik bukannya yang nggak pernah ada masalah ya, tetapi mungkin ada masalah satu dua karena memang masalah haji itu lebih rumit daripada masalah menghandle untuk umroh. Dan biasanya travel yang baik itu adalah travel yang survive dengan berbagai masalah. Artinya dia tidak meninggalkan masalah, tetapi dia menyelesaikan masalah dan tetap bertanggung jawab penuh kepada jamaahnya. Lalu yang kedua adalah indikatornya adalah pilih tim yang terbaik, di mana ketika Bapak Ibu mendaftar, apakah kantor yang menerima pendaftaran Bapak Ibu itu adalah yang benar-benar bisa melakukan respon cepat, bagaimana layanan pendampingan ketika dia membuat paspor, biometrik ke Jakarta, visa, lalu apakah memang perlengkapan umroh dan perlengkapan hajinya itu bisa terfasilitasi dengan baik. Lalu apabila Bapak Ibu itu memang ingin menggali lebih dalam tentang informasi tentang paket haji nusuk, apakah dia memberikan informasi yang update. Nah, ini harus Bapak Ibu perhatikan karena memang kami menggunakan paket nusuk ini kan memang untuk 1 tahun ke depan. Jadi tim atau perwakilan yang ada di cabang harus bisa menjelaskan atau menjadikan mereka sebagai ujung tombak dari segala informasi yang update. Nah, ini harus diperhatikan. Lalu yang terakhir adalah memilih agen yang terbaik. Apakah memang Bapak Ibu ketika direferensikan atau dibantu pendaftarannya, apakah agen tersebut memang Bapak Ibu percaya, dalam arti di sini misalkan ya pembayaran harus melakukan lewat PT. Nah, ini jangan sampai pembayaran itu ada di bawah tangan. Jadi hanya dititipkan atau hanya mendapatkan kwitansi sementara, tapi tidak ada bukti transfer dari PT-nya. Nah, ini hati-hati. Lalu, nah ini kompetensi yang harus dimiliki oleh mereka yang menghandle haji paket nusuk. Ini saya skip aja. Nah, ini adalah contoh ya, ini adalah contoh pendampingan dari kru yang bertugas ketika kemarin melakukan isut dari paket Tasreh Raudhah, karena bagi mereka yang nggak tahu, ternyata untuk Tasreh Raudhah haji paket nusuk ini bisa dilakukan setiap hari itu berkali-kali ya. Jadi kalau untuk haji reguler, haji plus itu Raudhah itu hanya sekali, tetapi ketika Bapak Ibu memiliki ini igoma, ketika Bapak Ibu didampingin oleh SDM yang terlatih dan tahu triknya bagaimana mendapatkan tasreh rodo sehari berkali-kali, maka Bapak Ibu artinya mendapat nilai plus dari tim yang Bapak Ibu pilih untuk bertugas. Ini salah satu contoh ketika saya membantu input untuk tasreh rodo yang berkali-kali setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi Nada Meri dari Akademi Haji Indonesia. Kali ini saya berada di Hotel Al-Haram Bintang 5 di pelataran Nabawi, dan hari ini bertepatan dengan tanggal. Di sini saya akan melihatkan ini adalah igoma, lalu kita masukkan ID igoma, lalu ada password, ada isi igoma, ada password yang sudah kita buat, lalu di situ juga ada masuk lagi tanggal lahir, nomor paspor. Nah, oleh haji dahili ketika dia masuk proses haji. Jadi memang untuk privilege dari haji paket nusuk ini banyak sekali, cuman memang jika kru yang bertugas di lapangan ini tidak mengerjakan secara penuh, maka jamaah hanya memperoleh fasilitas yang terbatas. Sedangkan banyak sekali privilege, contohnya adalah masuk rodoh sehari bisa beberapa kali. Dan ini memang cukup sulit ya Bapak Ibu, karena harus sign in dan mengganti password, lalu ada OTP, lalu memasukkan lagi data nomor KTP, nomor igoma, tanggal lahir, serta verifikasi face detektor. Dan ini adalah salah satu pendampingan ketika Bapak Ibu harus menerima telepon dari orang Saudi untuk menanyakan apakah
masuk ke dalam bis mereka penjemputan menuju Maktab Mina. Nah, ini adalah pekerjaan kami ketika jam 12 malam. Tidaklah Akademi Haji Indonesia kali sekian dan petugas dari maktab menelpon dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kami memfasilitasi jamaah yang lansia atau jamaah yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris untuk menyiapkan jawaban tertulis di kertas. Dan kita lihat untuk beberapa peserta yang di sini ada campuran dari bus lain yang mungkin belum diberi arahan oleh TL-nya atau mutawifnya yang memang mungkin saja terpisah di Madinah karena sedang menunggu proses tasreh ataupun hibumah. Jadi mereka gabung dengan bis kami untuk tutorial konfirmasi dari pihak Sarekat. Jadi untuk Kita lihat di sini. Jadi untuk pelaksanaan haji paket nusuk ini memang sangat mutlak diperlukan SDM yang berpengalaman di lapangan, begitu juga tim handling yang bekerja harus memiliki pengalaman di tahun sebelumnya agar tidak terjadi chaos yang bertumpuk-tumpuk. Dan ini adalah salah satu pengawalan haji ketika sa'i menggunakan mobil kereta golf. Dan ini yang harus dimiliki oleh penyelenggara haji ya. Ini saya skip aja bahwa memang penyelenggara haji ketika dia sudah terbiasa atau tahunan menyelenggarakan, maka dia akan peka dengan situasi masalah yang ada di lapangan. Jadi mereka harus menyiapkan antisipasi dan mendeteksi permasalahan di lapangan, dan tentu saja dia akan menyiapkan plan A, plan B, plan C, plan D agar supaya bagaimana dengan segala perubahan di lapangan, maka travel tersebut harus mampu menghantarkan jamaah bisa masuk Arafah, dan ini adalah terpenting. Nah, ini adalah pengalaman kami di tahun sebelumnya dari 2022 sampai 2025. Nah, ini adalah salah satu nilai plus yang di tim kami, yaitu adanya CRM, yaitu Customer Relationship Management, di mana ada 7 proses, ada 7 pengawalan terbaik dari tim kami untuk layanan pembimbingan, pendampingan, edukasi, dan koreksi dari jamaah. Itu dari awal dia mendaftar, dari proses paspor sampai dia paham segala macam teknis dan legalitas haji sampai perpulangan. Dan ini ada 7 CRM. Yang pertama di sini ada tim ses dari Nusuk, yaitu untuk tim internal yang akan mengawal Bapak Ibu. Itu kami selalu berkoordinasi harian. Di sini ada edukasi Nusuk, edukasi risk management, lalu ada empowerment team ya. Lalu selanjutnya di sini ada grup jamaah, di mana di sini adalah tentang administrasi segala proses igomahnya, abser. Lalu di sini adalah proses jamaah, pengawalan jamaah di lapangan, dan di sini terlaporkan atau bisa dimonitor aktivitas harian jamaah dari pagi sampai malam. Jadi marketing, tim handling, lalu ustadz, lalu tour leader itu akan memantau pergerakan jamaah di sini. Lalu di sini juga ada yang paket murah sama paket mahal. Lalu selanjutnya ada juga grup Laskar Arafah, di mana di sini kami memantau pergerakan jamaah beserta logistiknya. Misalkan barang-barangnya ada yang ketinggalan, atau jamaah ada yang tersasar, atau ekspedisinya ada yang belum sampai, atau mungkin ada kendala dalam igoma, atau ada kendala tasrehnya belum selesai. Itu kita handle di sini. Lalu di sini juga tim lapangan yang bekerja biasanya terdiri dari bagian ekspedisi, lalu ada di sini bagian visa, bagian igoma, serta layanan tim dokter itu biasanya ada di sini. Dan di sini adalah untuk manasik hajinya yang 3 hari 2 malam dan manasik Zoom setiap hari Sabtu. Dan kami untuk 2024, 2025, kami sudah ada sekolah atau bimbingan untuk hajinya di dalam Akademi Haji Indonesia. Ini akan berlangsung harian selama 6 bulan ya.
Dan ini adalah salah satu klip kemarin 2025 jamaah haji kami. Alhamdulillah setelah proses perpulangan untuk mereka atau jamaah haji alumni yang sudah mendapat bimbingan dari Akademi Haji Indonesia, ketika kita sodorkan untuk kuesioner tingkat kepuasan, alhamdulillah hampir 95% menyatakan puas. Berapa profil untuk pematerinya ada di sini. Beberapa profil dari pematerinya. Oh, maaf. Ada tim psikolog juga. Karena berdasarkan riset dari Kemenak dan pada edukasi sertifikasi pembimbing haji, ternyata permasalahan terbesar pada jamaah haji 40% adalah berasal dari tingkat stres dan mentalnya. Maka di sini kita hadirkan untuk tim psikolog untuk masuk ke dalam pemateri kami. Dan ini adalah tim medis juga. Ya, ini testimoni jamaah kemarin. Sedikit aja, sebentar udah mau selesai. Dadah, Bu. Oh iya, untuk ibunya ya. Doanya. Amin, amin. Assalamualaikum, silakan. Bu, ya namanya? Mas Dwi. Terus? Ya, alhamdulillah. Dengan izin Allah, presentasi sudah selesai. Insya Allah materi yang saya sampaikan sudah lengkap. Baik produk knowledge itu sendiri, profil perusahaan, profil tim, lalu aspek legal juga insya Allah sudah lengkap. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, saya buka. Silakan. Iya, silakan atau saya akan membaca pertanyaan yang masuk ya. Iya, ternyata di kolom komentar tidak ada pertanyaan, tetapi mungkin restatement lagi ya, mungkin tadi dari saya bahwa memang jamaah sudah mulai paham bahwa tiada haji tanpa nusuk. Ini seperti komentar dari Bapak Solikin ya, bahwa ini penting sekali untuk diketahui pada calon jamaah haji. Jadi mau berangkat haji tidak otomatis tidak bisa memahamin, tetapi harus memahamin haji tanpa nusuk. Lalu dari Bunda siapa nih Erlina, betul Bapak, tidak ada ibadah tidak ada ibadah haji tanpa nusuk. Terus
Dari Pak Huda, pelaksanaan haji reguler apa seperti ini? Beda Bapak, karena untuk sarekah di jalur reguler dan sarekah di jalur nusuk itu memang berbeda operatornya dan dari Saudi juga berbeda regulasinya. Lalu dari Mas Dito, HP di Saudi kembali ke Indonesia masih bisa dipakai lagi Kak? Insya Allah masih bisa Bapak, masih bisa Bapak nanti tinggal mengisi kuota perpanjangan aja. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum Bu Haji Rina. Iya, baik Pak Tri ya. Ya, Silakan. betul. Ya, ini terima kasih atas segala informasi maupun penjelasan yang cukup jelas. Eh, Insya Allah kita semua bisa mendapatkan kesempatan ini. Cuma masih ada sedikit kekhawatiran dari saya ataupun kami. Kebijakan Saudi ini yang setiap tahun berubah-ubah. Nah, sehingga sebagai contoh untuk Iqomah ini kan menggunakan Iqomah yang 1 tahun ya, karena sebelumnya kan masih bisa menggunakan yang 3 bulan, kemudian dihapus. Sekarang menggunakan setahun. Nah, demikian juga dengan nanti untuk pemberlakuannya. Saya dengar ada semacam isu bahwa Iqomah itu akan diberlakukan untuk yang izin haji di atas 1 tahun begitu. Nah, itu bagaimana antisipasinya? Karena kita semua kan hanya bisa di bawah 1 tahun. Terima kasih. Iya, baik. Jadi memang untuk haji ya, haji itu permasalahannya sangat kompleks dan 40% juga dipenuhi dengan segala perubahan regulasi dua negara ya. Dan juga faktor lain seperti USD maupun minyak naik ataupun perang. Dan ini sebenarnya sudah ada antisipasi dari owner travel bahwa dari eh, dari paket yang ditawarkan biasanya di RAB itu sudah termasuk yang namanya cadangan resiko, biaya cadangan resiko di mana ketika plan A itu tidak bisa ditempuh maka menggunakan plan B. Plan B nggak bisa ditempuh maka menggunakan plan C atau plan D dan ini memang sudah kerap kali terjadi dari tahun 2021 di mana mungkin ketika kita flashback setelah COVID itu kemarin sempat ada kegagalan masif di Haji Foroda di tahun 2021, di mana akhirnya waktu itu kami kalau nggak salah itu ada keberangkatan Furoda itu sampai hampir 600 orang dan itu akhirnya itu gagal. Seperti biasa, kegagalan itu tidak bisa kita menyalahkan siapa-siapa karena memang itu aturan pemerintah. Dan akhirnya ya kami harus menelan pil pahit bahwa di tahun itu tidak bisa memberangkatkan furoda, tetapi uang untuk men-DP beberapa fasilitasnya sudah teralokasi, maka terpaksanya di tahun 2000, maaf di tahun depannya kita memberangkatkan mereka kembali dengan konsekuensi jamaah waktu itu tidak ditarik biaya lagi. Dan ketika di tahun berikutnya memang furoda belum bisa terbit, tapi waktu itu kami menggunakan haji non prosedural. Jadi menggunakan waktu itu visa turis. Nah, ini yang terjadi ketika kemarin chaos besar di tahun 2021. Dan jadi dari tahun ke tahun biasanya untuk prosedur kegagalan haji itu kami ada beberapa penawaran kembali ke jamaah atau renegosiasi kembali ke jamaah apakah minta uangnya dikembalikan atau dia tetap mempercayakan kepada kami dan akan kami ganti untuk keberangkatannya di tahun berikutnya dan biasanya ini adalah opsi terakhir karena sebelum melakukan opsi yang memang artinya gagal total biasanya dari tim handling kami mempunyai plan A, plan B, plan C, plan D dan kalau ditanyakan, Mbak, plan A, plan B, plan C, plan D apa? Saya juga tidak begitu memahami karena saya sendiri bukan tim handling, tetapi itu sudah menjadi makanan kami sebagai pegiat haji, Pak, gitu. Jadi kembali lagi contoh misalkan gini ya. Ini contoh ya. Kemarin waktu 2025 itu kan kami sudah memberi syarat kepada jamaah bahwa masuk
pelunasan masuk administrasi di bulan Desember. Tetapi ternyata ada jamaah juga yang akhirnya itu melakukan pelunasan di Syawal, di Ramadan. Dan waktu itu kami sudah mensounding bahwa Bapak Ibu kalau memang nggak bisa pelunasan di Desember, maka akan ada tambahan biaya. Kenapa? Karena memang harga legalitas untuk setelah Rojab Syakban itu pasti akan naik. Lalu paket nusuknya ketika belum dilunasi, maka paket termurah akan habis, maka harganya akan up di level harga selanjutnya. Dan kemarin juga terjadi bahwa ketika jamaah yang mendaftar, ada yang mendaftar di bulan Dzulqa'dah, jadi udah mau berangkat baru ada yang mendaftar, itu ternyata alhasil maktab yang didapat itu maktab VVIP. Akhirnya jamaah tersebut itu tidak bisa mendapatkan maktab sesuai pembelian paketnya, yang waktu itu dia memilih paket dengan harga murah. Tetapi yang available adalah paket dengan harga sangat-sangat mahal. Dan akhirnya kita memberi opsi apakah mau meneruskan hajinya atau tidak. Dan akhirnya dia mau meneruskan hajinya, tapi konsekuensinya dia menambah harga paket terbarunya. Dan ini adalah menjadi resiko bagi jamaah itu sendiri karena kami sudah menolak untuk menerima pendaftaran, tapi beliaunya tetap maju dengan konsekuensi A, B, C gitu Bapak. Baik, cukup jelas. Terima kasih, Bu. Ya, iya sama-sama. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya, saya akan membaca di kolom chat, ada pertanyaan masuk dari, bisakah difasilitasi HP oleh perusahaan dan dikembalikan lagi setelah haji selesai? Bisa dilakukan kerjasama dengan Samsung. Insya Allah bisa Pak. Nanti kita sounding ke bagian provider ya, bagian provider nanti kita sounding. Jadi untuk handphone biasanya kita sarankan untuk membawa dua ya. Jadi bukan cuma satu karena antisipasi yang pertama adalah biasanya kalau memang memori itu atau kapasitasnya penuh untuk beberapa aplikasi ini memang loadingnya lumayan lama Pak. Jadi kayak misalkan OTP Nafat itu kadang hampir ya, bukan kadang, hampir satu orang itu kadang-kadang verifikasinya bisa 3 jam. Jadi TikTok sampai dia benar-benar proses login, ganti password, face detector, itu satu orang itu hampir bisa 3 jam. Dan itu mengerjakannya tuh harus kita mencocoki dengan jamnya Saudi kantor buka. Jadi rata-rata tim kita tuh kerjanya jam 2 malam sampai subuh. Karena rata-rata Saudi juga jam bekerjanya waktu Saudi setempat adalah jam segitu. Jadi memang mutlak untuk kompetensi dari haji paket nusuk ini adalah semuanya tentang digital ya. Jadi handphone memang harus eh, bisa cepat ketika screening itu harus cepat. Apalagi mungkin banyak jamaah kita yang lansia itu memang tidak friendly dengan handphone yang beliau gunakan. Jadi itulah yang harus kita sampaikan ke keluarga yang memang memberangkatkan orang tuanya untuk memfasilitasi ayah ibunya dengan handphone baru dan aplikasinya kalau bisa jarang kecuali aplikasi dari kita saja gitu Pak. Ya mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Ya silahkan mungkin ada pertanyaan lain. Di sini saya bacakan yang ikut Zoom ya. Ada Pak Ali dari Bengkulu, lalu ada Bu Erlina, ada Bu Ika, ada Bu Isti dari Boyolali, ada Pak Khairul Huda, lalu ada Ibu Marmiati, ada Mas Dito, ada Mbak Midah, ada Pak Anas, ada Ibu Najwa, lalu ada Pak Widi, ada Pak Solihin, ada Bu Windiani, ada Pak Triwinoto, lalu ada Pak Wahyu, ada Ibu Yenita. Silakan, saya beri waktu 2 menit untuk bertanya sebelum saya akhiri.
Dan insya Allah ini Zoom kali ini sudah kami record dan ini juga tayang langsung live secara TikTok di akunnya manajer kami yaitu Bapak Arif. Nanti bisa disimak kembali ya di channel YouTube atau di akun TikTok dari Pak Arif. Dan informasi ya Bapak Ibu kalau untuk mendaftar paket nusuk sekali lagi saya reminder yang pertama adalah dicek untuk operator tersebut apakah memang memiliki jam terbang yang tinggi, track record yang bagus, bisa dicari informasinya di medsos juga. Lalu juga mencari kantor cabang yang terbaik atau tim terbaik sehingga bisa memfasilitasi segala perlengkapan atau persiapan Bapak Ibu untuk berhaji. Dan yang ketiga pastikan agent yang mendampingi atau marketing yang mendampingi adalah marketing yang jujur, amanah dan bertanggung jawab sehingga proses legalitas Bapak Ibu yang sangat complicated atau yang bertahap ini akan dibantu secara loyal dan semuanya ya lengkap. Dan Bapak Ibu bisa mengunjungi medsos kami atau website kami biasanya marketing itu memiliki subdomain dari website kami di flyernya bisa ditanyakan juga. Dan yang mengundang Bapak Ibu silakan bisa ditanyakan. Baik, 1 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan masuk. Saya mau tanya, Bu. Oh, baik Pak Solikin ya. Ya, saya dari Pak Solikin dari Malang. Ya, silakan. Pertanyaan saya sederhana sekali. Dan di sini disuruh untuk mengikuti Zoom meeting dari teman saya. Satu yang jadi pertanyaan saya, nama travelnya itu satu, kedua kantor pusatnya di mana, sehingga kita melakukan bahasanya itu tentang ngobrol-ngobrol sama yang mengundang saya. Lebih jelasnya, saya ingin mengetahui travelnya ini dari mana dan tempat tinggalnya di mana. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Saya jelaskan ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kami ini sebenarnya bukan travel, Pak. Kami ini adalah perusahaan konsultan. Jadi PT yang menaungi kami adalah Middle East Journey. Kantornya di Jalan TB Simatupang di gedung CEO. Letaknya di pinggir jalan raya, kami ada di lantai 12. Nanti Bapak silakan bisa berkunjung di sana. Lalu untuk kantor cabang, itu kalau di Malang saya kurang mengenal ya, tetapi mungkin juga ada di beberapa kota-kota itu sebenarnya mungkin ada, cuman memang tergantung pada kepala cabangnya. Apakah memang dia punya kantor atau sekedar rumah yang difasilitasi sebagai kantor. Dan ini adalah salah satu rekening kami PT Middle East dan di sini sudah saya jelaskan bahwa kami perusahaan konsultan, fasilitator, administrasi serta pendampingan layanan manasik Pak. Jadi bukan seperti travel umroh atau travel haji ya. Oke, terima kasih. Ya, ya sama-sama. Gini, yang jadi pertanyaan saya kan, kalau kita sebagai marketing umroh itu kan mesti ada suatu pertanyaan. Nah, itu travelnya mana? Nah, itu kan menjadi pertanyaan yang harus dijelaskan kalau kita GG. Ya, betul. Ya, baik. Iya, Pak. Sekali lagi kami tegaskan bahwa untuk layanan nusuk ini bukan legalitasnya bukan travel, Bapak. Jadi kami tidak
tidak seperti travel haji ketika menyelenggarakan haji plus atau seperti travel haji seperti halnya ketika menjalankan furoda. Yang kami lakukan adalah memfasilitasi ya. Jadi yang kami gunakan adalah jasa konsultan dan fasilitator. Ketika jamaah itu menyerahkan dokumen ke kami akan input karena segalanya serba digital. Jadi bukan transaksi by desk tetapi transaksi by digital. Jadi langsung kami input dari kantor ke kantor Sarekah yang ada di Saudi. Dan untuk informasi, yang di Jakarta ini adalah salah satu cabang dari kantor kami yang ada di Saudi, Bapak. Jadi kami adalah cabang kedua. Kantor pusatnya tentu saja ada di Saudi. Kenapa harus di Saudi? Karena yang berhak untuk membantu layanan Igoma, Abser itu sebenarnya bukan travel kita atau travel yang berbasis di Indonesia atau legalitas PT yang berbasis di Indonesia, tetapi harus bagian dari kecabangan travel yang ada di Saudi. Dan kami ini menggunakan legalitas PT yang bukan travel karena kami adalah anak cabang dari Sarekah yang ada di sana. Maksudnya adalah konsultan gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Bekerja sama dengan para penyelenggara travel. Tidak, Pak. Kami tidak bekerja sama dengan para penyelenggara travel. Oke, berarti independen ya? Ya, kami independen. Jadi kalau ada yang maaf ya, mungkin ada agent yang mungkin berbasis freelance atau mungkin apa ya, kantor marketing ya, kantor, karena kan sekarang eranya banyak marketing IT ya, pakai Meta Ads gitu. Itu biasanya sudah ada kontrak kerjasama dengan kami, bagian kerjasama online biasanya, Pak. Jadi kalau untuk konsorsium seperti kerjasama dengan travel itu kami tidak memfasilitasi. Terima kasih atas semua informasinya. Mudah-mudahan lebih lengkapnya saya tanya yang mengundang saya. Ya, siap Bapak. Semoga dimudahkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Erlina. Ya. Oh ya. Terus ini juga ada Pak Ali dari Bengkulu. Bisa ada recordnya tidak? Oh ya, ada Pak. Recordnya ada. Nanti insya Allah bisa ditanyakan dengan yang mengundang Bapak ya di Zoom meeting kali ini. Nanti saya akan share ke beberapa tim official dari kami, biar disampaikan ke agen-agen yang di lapangan. Terima kasih Pak Ali. Ya, silakan jika ada yang ini, pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk presentasi malam ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan atensinya yang lumayan lama ya, hampir sekitar 2 jam kita berinteraksi. Semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk proses pendaftaran dan memilih operator terbaik untuk pemberangkatan haji di 2026. Dari kami Nusuk Center dan saya Rina Damayanti yang bertugas malam ini sebagai present pemateri mengucapkan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.